Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini kita belajar tentang redistribusi pendapatan nasional. Kalian telah belajar mengenai perdagangan, ekonomi maritim, dan agrikultur. Semua itu termasuk usaha-usaha di bidang ekonomi. Usaha-usaha di bidang ekonomi memiliki tujuan, yaitu terciptanya kesejahteraan di masyarakat secara adil dan merata. Tetapi sampai sekarang masih terdapat kesenjangan atau ketimpangan antara masyarakat berpendapatan tinggi dengan masyarakat berpendapatan rendah. Seperti apartemen mewah bersebelahan dengan lingkungan kumuh. Ini merupakan bukti adanya kesenjangan dalam pendapatan masyarakat. Masalah ini tidak bisa dibiarkan karena akan menimbulkan dampak negatif seperti kriminalitas, peredaran narkoba, dan penyakit sosial lainnya. Untuk mengurangi kesenjangan tersebut, maka pemerintah melakukan redistribusi pendapatan. Apa sih redistribusi pendapatan itu? Redistribusi pendapatan adalah pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada masyarakat kelompok miskin, baik berasal dari pajak ataupun pungutan-pungutan lain. Jadi, redistribusi pendapatan merupakan suatu bentuk jaminan sosial dari negara kepada masyarakat. Redistribusi pendapatan dibagi dua, yaitu redistribusi vertikal dan redistribusi horizontal. Redistribusi vertikal ialah kegiatan transfer uang dari orang kaya ke orang miskin. Di sini, jaminan sosial merupakan bentuk dukungan warga masyarakat yang kuat kepada warga masyarakat yang lemah secara ekonomi. Redistribusi ini dilakukan pemerintah atau pribadi, seperti pemungutan pajak kepada masyarakat untuk pembangunan, penggalangan dana untuk korban bencana alam melalui lembaga kemanusiaan. Sedangkan redistribusi horizontal adalah kegiatan transfer uang antar kelompok, seperti dari laki-laki ke perempuan, orang dewasa ke anak-anak, dari remaja ke orang tua. Contohnya, pemberian uang pada saat-saat tertentu, misalnya pembagian uang lebaran, angpau, dan sejenisnya. Dalam rangka mewujudkan program redistribusi pendapatan di Indonesia, pemerintah melakukan beberapa program pemerataan ekonomi. Apa saja program-program tersebut? Yuk disimak. Program redistribusi untuk pemerataan pendapatan di Indonesia seperti program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah, program kredit lunak dan penjaminan kredit berbasis komunitas, pengembangan usaha atau industri kecil. Pemerintah bekerja sama dengan swasta lokal dan asing untuk menjalankan program Corporate Social Responsibility atau CSR. Dan pemerintah konsisten dalam mewujudkan kebijakan penegakan hukum dan keadilan ekonomi. Yang pertama, program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi masyarakat. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia terdiri dari sandang, pangan, papan, akses kesehatan, dan pendidikan. Pemberian jaminan akses kebutuhan dasar kepada masyarakat miskin sudah dilakukan pemerintah, seperti melalui pemberian Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, BPJS Kesehatan, Bidik Misi, dan masih banyak lagi. 2. Program kredit lunak dan penjaminan kredit berbasis komunitas. Program ini bertujuan membantu masyarakat, khususnya usaha mikro dan usaha kecil, melalui peminjaman modal usaha dengan bunga rendah. Program kredit lunak ini dikenal masyarakat dengan nama KUR atau Kredit Usaha Rakyat. Nantinya diharapkan semakin banyak bentuk usaha-usaha dari rakyat yang pada ujungnya dapat menyerap tenaga kerja.
Program ketiga yang dilakukan oleh pemerintah dalam usaha untuk pemerataan ekonomi adalah pengembangan industri kecil. Program ini dikenal dengan nama Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan atau PNPM Mandiri Pedesaan. PNPM Mandiri Pedesaan ini bertujuan untuk mempercepat pemerataan pendapatan, penanggulangan kemiskinan, dan perluasan kesempatan kerja di wilayah pedesaan. Program ini dilakukan untuk lebih mendorong upaya peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat di pedesaan. Program keempat yaitu pemerintah bekerja sama dengan swasta lokal dan asing untuk menjalankan program Corporate Social Responsibility atau CSR. CSR merupakan suatu program yang dilakukan oleh badan usaha swasta maupun milik negara untuk memberikan tanggung jawab sosial kepada lingkungan masyarakat sekitar badan usaha tersebut. Seperti PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk menjadi bapak angkat bagi para UMKM dalam industri jamu. Diharapkan dengan adanya CSR, ekonomi masyarakat bisa meningkat dan terjalin hubungan yang harmonis antara badan usaha dengan lingkungan sekitarnya. Program kelima, pemerintah konsisten dalam mewujudkan kebijakan penegakan hukum dan keadilan ekonomi. Keadilan ekonomi artinya pemerintah memberikan peluang sebesar-besarnya bagi masyarakat untuk melakukan usaha di bidang ekonomi. Sekaligus pemerintah juga mendorong adanya pemerataan pendapatan untuk seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan perlindungan hukum yang dilakukan pemerintah yaitu dengan melindungi usaha-usaha kecil dari ancaman monopoli, persaingan yang tidak sehat, dan serbuan produk-produk asing. Lalu, bagaimana cara untuk melaksanakan redistribusi pendapatan di Indonesia? Beberapa alternatif praktik atau beberapa pilihan cara untuk melaksanakan redistribusi pendapatan di Indonesia, antara lain melalui subsidi dan pengenaan pajak. Dalam rangka pendistribusian pendapatan, pemerintah berupaya untuk mendorong usaha kecil dan menengah agar tetap hidup dan memiliki daya saing. Maka dari itu, pemerintah memberikan subsidi baik berupa potongan harga maupun memberikan tambahan modal kepada produsen. Contoh, subsidi pupuk kepada petani dan subsidi BBM bagi kalangan menengah ke bawah. Berikutnya, cara lain yang digunakan pemerintah untuk mendistribusikan pendapatan adalah dengan pengenaan pajak. Pajak merupakan sejumlah uang yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang sifatnya dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang. Contoh, pajak penghasilan, pajak kendaraan bermotor, pajak barang mewah, dan sebagainya. Dengan demikian, pajak dan subsidi merupakan alat utama dalam pendistribusian pendapatan. Demikian pelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Wassalam.